Teman-teman, semoga sehat-sehat selalu ya. Balik lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas 6 soal ya, 6 soal deret angka dari tes potensi akademik. Yang mana kita tahu sendiri tes potensi akademik ini sangat banyak diujikan dalam tes-tes seperti CPNS, BUMN, atau tes masuk kerja atau ya masuk ke perguruan tinggi pun juga ada tes TPA seperti ini. Nah, langsung saja tanpa berpanjang lagi, kita akan bahas dari nomor 1. Baik, nomor 1 ada angka 6, 13, 12, 26, 18, 39, dan dua angka selanjutnya kita cari nih. Yang pertama kita lihat dulu angka 6 ya. Ya, angka 6 dengan hubungan angka-angka selanjutnya itu apa? Ternyata kalau kita lihat 6, 12, 18 ini sama-sama kelipatan 6. Ya, jadi 6 ke 12 itu harus ditambah 6, 12 ke 18 harus ditambah 6. Oh, kita tahu nih sekarang 18 menuju selanjutnya itu harus ditambah 6 juga. 18 ditambah 6 itu hasilnya 24. Berarti yang di sini itu 24. Sisanya 13, 26 dan 39. 13 ke 26 itu juga harus ditambah 13. 26 ke 39 harus ditambah 13, dan 39 ke angka selanjutnya itu juga harus ditambah 13. Berarti hasilnya 52. Soal selanjutnya, oke, ada A 54, E 18, I 6, dan selanjutnya berapa gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat sebenarnya soal ini ada dua kelompok. Yang satu alfabet dan angka. Tentunya alfabet dengan alfabet, yang angka dengan angka, nanti kita sesuaikan ya. Yang pertama, A ke E itu sebenarnya dia ngelewatin 3 huruf nih. Apa aja? B, C, D. Jadi urutannya itu A, B, C, D, baru E. Sama juga dengan selanjutnya, E ke I itu juga ditambah 3. Jadi E, F, G, H, I. Dan I ke selanjutnya itu juga sama, ditambah 3 juga. Jadi I, J, K, L, lalu di sini adalah M. Oke. Nah, sisanya yang angka ini 54, 18, 6 pasti ada hubungannya. 54 ke 18 itu bisa dibagi 3. 18 ke 6 itu dibagi 3 juga, dan selanjutnya 6 ke selanjutnya itu 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi gitu ya. Kalau ada dua kelompok gini, ada yang alfabet, ada yang angka. Tentunya alfabet dengan alfabet, angka dengan angka. Baik, soal selanjutnya nomor 3 yaitu 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Selanjutnya berapa gitu ya. Kalau kita perhatikan pada barisan ini sebenarnya kita disuruh melihat ya, berapa kali angka itu muncul dalam satu deret ini. Contoh begini nih, 3 itu muncul 1 kali, 4 muncul 2 kali, angka 5 munculnya 3 kali. Dari sini kita udah bisa tahu nih, ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan ini pun berurutan ya, 1, 2, 3 berurutan. Angka yang di sini juga berurutan, 3, 4, 5. Otomatis kita juga tahu nih, 6 ini pasti muncul 4 kali. Jadi 6 itu ada di posisi sini juga. Pas 4 ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Ada angka 26, 5, 9, 25, 6, 11, 24, 7, dan angka selanjutnya berapa ya. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu angka pertamanya 26. Dan kalau kita perhatikan di deret ini 26 dan ada di sini 25, di sini ada 24. Mereka itu ada hubungannya nih. 26 ke 25 itu dikurang 1. 25 ke 24 itu dikurang 1. Jadi sisalah 5 dengan 9, 6 dengan 11, 7, dan dengan angka yang kita cari. Kita lihat lagi hubungannya 5 dengan 9 ini apa.
5 dengan 9 itu ternyata ditambah 4. 6 dengan 11 itu ditambah 5. Jadi 6 tambah 5 itu sama dengan 11. Dan 7 itu kira-kira ditambah berapa? Dan sebelum kita udah tahu ditambah 4 ditambah 5 berarti di sini ditambah 6. Jadi 7 ditambah 6 itu 13 ya. Jadi tentukan dulu angka awalnya berapa, polanya gimana. Ternyata ada 26, 25, 24. Anggap aja ini sebagai pembatas sih, sebagai pembatas dan sisalah dua angka di tengah ini. Dua angka di tengah ini udah pasti berhubungan. Oke, kalau enggak kita pakai cara yang satu lagi. Cara satu lagi itu 26, 25 dan 24. Sebenarnya tadi sama ya, dikurang 1 juga. Dan kita perhatikan lagi, 5 dan 6 ada 7. 5, 6, 7 ini ditambah 1, ditambah 1 ya. Sisanya 9 dan 11. Oke, 9 dan 11 ini hubungannya gimana sih? Ternyata 9 dan 11 ini hubungannya adalah ditambah 2. 11 ditambah lagi sama dengan 2, jadi hasilnya 13. Baik, soal nomor 5 ya. Nomor 5 itu ada angka 1, 1, 3, 7, dan 2 lagi berapa gitu ya kira-kira. Nah, jadi yang pertama tuh kalau misalkan soalnya seperti ini mau kita lengkap dari 1 ke 3, habis itu lanjutnya kosong, itu nggak bisa ya. Berarti otomatis kita pakai cara yang selanjutnya. Dari 1 ke 1 itu ditambah 0 ya, tambah 0. Jadi 1 tambah 0 tetap 1. 1 ke 3 itu ditambah 2 ya. Untuk dari 3 ke 7 ditambah 4. Oke, dari ini kita udah tahu nih, 0, 2, 4. Dari sini harusnya kita bisa cek dari 0 ke 2 nih ditambah 2, 2 ke 4 nih juga ditambah 2, 4 ke sini tuh pasti juga ditambah 2. Jadi ini 6. 7 ditambah 6, 13. Selanjutnya juga sama seperti itu. 6 ditambah 2, di sininya jadi 8. 13 tambah 8 jadi 21. Oke, selanjutnya nomor 6 ya. Nomor 6 ini ada soal P 9 25 49 Q. Berapakah nilai P dan Q? Nah, di sini tertera jawabannya nih. Oke. A 0 dan 73, B 2 dan 56, C 1 dan 56, D 1 dan 81, E 3 dan 63. Pertama-tama kita ngerjainnya ditanyakan P dan Q nih dari ujung ke ujung. Kita lihat fokus di sini dulu nih. Kalau kita perhatikan benar-benar 9 sama 25 terus ada 49 ini sebenarnya bisa ditarik akar loh. Jadi 9 itu adalah sebenarnya 3 kuadrat, 25 itu adalah 5 kuadrat, 49 itu adalah 7 kuadrat. Kalau kita lihat lagi nih, 357 sebenarnya angka ganjil. Nah, jadi bisa disimpulin deret sebenarnya ini adalah angka ganjil yang dikuadratkan. Berarti P ini adalah 1 kuadrat dan Q-nya itu adalah 9 kuadrat. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 dan semuanya dikuadratkan. Jadi ditanyanya nih berapakah nilai P dan Q. Jadi P-nya itu 1 dan Q-nya itu adalah 81 karena 9 kuadrat. Jadi yang jawaban yang benar itu adalah yang D ya. A, B, C sama E itu udah jelas salah. Oke, baru saja kita sudah bahas 6 soal ya. 6 soal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar. Saya ucapkan terima kasih banyak